Dan untuk membahas apa yang membuat Istana tidak juga menunda pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber di saya. Ya, ada 3 orang narasumber pemirsa, ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Refli Harun, kemudian juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, dan juga Sekjen PBNU, Helmi Faisal, dan juga tenaga ahli utama KSP Doni Gahral. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, kabar semuanya. Ya. Ya, pertama saya ingin ke Kang KSP terlebih dahulu, ke Mas Doni. Mas Doni, apa sebetulnya pertimbangan untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi? Kita tadi mengatakan berkaca kepada Korea Selatan yang tetap bisa melaksanakan tersebut, tapi kan mungkin kondisi antara Indonesia dengan Korea Selatan berbeda, Mas Doni. Ya, saya kira semua sudah diantisipasi, Mbak. Dan ini saya kira keputusan ini menindaklanjuti, pemerintah menindaklanjuti kesepakatan ya antara DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Mendagri, untuk tetap melangsungkan pilkada di 9 Desember tahun 2020. Dan tentu saja pilkada ini akan dilakukan dalam prinsip protokol kesehatan yang ketat. Dalam artian bahwa ada pengawasan dan penindakan bila ada sanksi. Dan jika ada kepala daerah yang kemudian melanggar, tentu saja ada sanksi yang sudah disiapkan oleh Bawaslu, begitu. Nah, jadi seperti dikatakan Pak Mendagri bahwa saya tidak tahu bahwa pandemi ini kapan berakhir, dan ini adalah agenda politik yang memang harus ditunaikan ya, dan ini sudah menjadi suatu yang rutin dan saja sudah diatur sedemikian rupa. Saya kira semangatnya adalah kesehatan yang utama ya, pilkada berjalan dalam protokol kesehatan yang ketat dan bahkan super ketat ya, sehingga klaster pilkada tidak akan terwujud, begitu Mbak. Baik Pak Doni, kita ke Pak Abdul Muti dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Bagaimana pandangan Anda ketika Istana tidak menunda pilkada sama sekali, tetap dilangsungkan pada 9 Desember mendatang? Ya, kalau kami boleh berharap, mudah-mudahan para pemimpin negara ini bisa lebih arif dan bijaksana mendengarkan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk salah satunya dari PP Muhammadiyah. Betul bahwa diupayakan protokol yang super ketat, tapi super ketatnya itu seperti apa? Kita ini kan selama 6 bulan ini belum memiliki success story dan juga contoh sukses bagaimana penerapan protokol itu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Baru saja misalnya ada penetapan calon pemimpin daerah, bupati, wali kota dikenalkan ke publik, sudah terjadi arak-arakan. Padahal KPU alasannya hanya mengenalkan calon. Tapi yang seperti ini kan menjadi presiden bahwa kita ini belum memiliki contoh sukses bagaimana PSBB itu juga dilaksanakan dengan baik, kedisiplinan juga dipatuhi masyarakat. Dan menurut saya pemilu kada ini kan bagian dari pesta demokrasi dalam bentuk kecil ya di masing-masing lokal. Pemilu kada itu tidak sekedar proses pencoblosan, tetapi ada tahapan-tahapan pemilu yang menjadi bagian dari bagaimana kita menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas. Tahapan-tahapan itu kan ada tahapan kampanye, kemudian nanti ada tahapan tentu saja proses pemilihan, ada proses penghitungan. Ya, bagaimana kalau misalnya kita mengadakan pemilu kada tapi kampanye tidak diselenggarakan, padahal justru masyarakat ini bisa menentukan pilihan, idealnya itu kan dari kampanye program yang disampaikan oleh masing-masing calon kepala daerah. Kemudian soal pencoblosan, itu nanti butuh waktu berapa lama kalau mereka harus distancing, kemudian penggunaan alatnya itu kan juga tidak boleh satu. Harus masing-masing menggunakan sendiri, dan berbagai macam kendala teknis yang kami sangat khawatir bahwa pelaksanaan pemilu ini nanti sebatas prosedural, memenuhi syarat rukun, anggaran sudah dibuat dan sebagainya. Padahal kalau anggaran sudah diturunkan kan bisa saja kalau nggak dipakai dialihkan untuk kepentingan yang lain dan bisa dikembalikan kepada kas negara dan sebagainya. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai pemerintah itu dengan segala hormat terkesan sangat pragmatis dan kemudian cenderung untuk
menyederhanakan persoalan COVID-19 yang kita semua sudah merasakan betul selama 6 bulan ini dampaknya sungguh luar biasa. Baik. Tidak hanya ekonomi yang terdampak, tapi juga ada masalah kemanusiaan, masalah mental spiritual, masalah sosial budaya, bahkan juga masalah politik antar negara, politik internasional kita, politik luar negeri kita juga sangat terpengaruh dengan COVID-19 ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke narasumber kita yang juga sudah bergabung bersama kita, itu Pak Hilmi. Pak Hilmi, ini juga PBNU termasuk yang menolak atau meminta agar pilkada ini ditunda. Tapi nyatanya pemerintah mengumumkan bahwa akan tetap dilaksanakan. Bagaimana suara dari PBNU? Ya, Assalamualaikum. Pertama, kalau kita melihat sampai hari ini jumlah warga masyarakat yang terdampak positif COVID-19 itu lebih dari 240.000. Ya, bahkan 3 hari yang lalu kita menembus rekor tertinggi di mana penambahan jumlah terkonfirmasi itu dalam 1 hari adalah 4.168 kasus. Kemudian kita juga melihat proses awal dari tahapan pemilu kada, yaitu pendaftaran bakal calon, kemudian deklarasi paslon dan seterusnya, ternyata sudah terdapat lebih dari 250 pelanggaran. Bahkan ada beberapa kepala daerah yang ditengarai itu positif COVID-19 masih memaksakan diri melakukan pendaftaran ke KPUD dan juga masih bertatap muka dengan masyarakat. Jadi kalau melihat pertama dari sisi kedisiplinan yang sangat kendor sekali, kemudian dari yang kedua adalah tidak terhindarkan dari pengumpulan massa dalam jumlah besar, maka apa yang dikhawatirkan oleh Kodari ya bahwa akan ada bom atom 2020 pada pemilu kada ini sebagai klaster demokrasi, itu saya kira akan menjadi sesuatu ancaman yang serius. Maka dalam konteks itu PBNU menyampaikan suara keumatan bahwa yang paling penting dari seluruh proses politik, sebagaimana dalam konstitusi syariah disebutkan, adalah apa yang disebut sebagai hifdzun nafs, yaitu menjaga keselamatan jiwa, menjaga setiap nyawa dari manusia, karena toh kita berdemokrasi ini juga pada akhirnya adalah demokrasi yang melahirkan transformasi pada kemanusiaan. Maka dalam pandangan PBNU, kami menyampaikan tentunya suara dari seluruh warga masyarakat agar sekiranya protokol kesehatan ini masih belum dapat diterapkan secara baik, maka sejauh itu kita tidak dapat melaksanakan pesta demokrasi ataupun perhelatan akbar dalam memilih pasangan kepala daerah. Dan kita semua tahu bahwa pemilu kada yang akan digelar 9 Desember ini kan akan berlangsung pada 270 kabupaten kota, di mana ada sekitar 1.468 calon paslon yang akan ikut bertarung. Kalau kita membuat analogi, setiap calon itu melakukan kunjungan kepada 10 titik saja selama 71 hari, maka sudah jelas terbentang di mata kita ada 1 juta lebih titik ya, yang akan menjadi potensial dari penyebaran virus COVID-19. Maka dalam pada itu, saya kira karena DPR dan pemerintah telah memutuskan satu keputusan sama KPU dan pemerintah, maka dalam hal ini sekiranya tahapan-tahapan yang paling dimungkinkan terjadinya penularan atau penyebaran virus itu hendaknya ditiadakan. Misalnya tahapan kampanye yang selama ini kampanye terbuka, kemudian kampanye tatap muka bersama masyarakat, mungkin sebagaimana menjadi keputusan adalah digantikan dengan kampanye melalui daring ataupun virtual, meskipun ini tentu tidak ideal, karena kita memang memasuki suatu masa pandemik, masa yang sangat tidak normal. Oke, Pak Helmi. Masa yang disebut sebagai extraordinary, masa yang sesuatu yang sangat luar biasa ini. Baik, Pak Helmi. Ini perlu juga ditanggapi Bang Refli Harun sesaat lagi, Bang. Kalau alasannya demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan juga hak memilih karena pandemi tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Sesaat lagi Bang Refli harus dijawab, pakar hukum tata negara. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.